Tapi keberanian itu harus kita lakukan. Kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah. Dan bagi Eropa, Jokowi ini adalah sosok Sultan Salahuddin yang punya strategi brilian jangka panjang. Halo, selamat malam sahabat Jovers, Jokowi Lovers dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Malam hari ini saya menemukan salah satu video yang begitu menarik dan membuat saya semakin yakin bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang begitu luar biasa. Ini properti videonya dari Mas Joseph Hawenas di channelnya 2045. Teman-teman bisa lihat videonya di sana juga. Tapi malam hari ini saya mau mereact video tersebut. Saya benar-benar tertarik dengan video ini, dan ini membuat keyakinan saya kepada Presiden Jokowi meningkat 1000%. Baik, mari kita tonton videonya. Yang mengatakan bahwa ini perang salib itu adalah John Micklethwaite, dia editor-in-chiefnya Bloomberg. Can we look at industrial policy and resources, which has been your big crusade? Bagi saya, klaim Bloomberg yang connect the world's decision makers to accurate information ini sebetulnya adalah aktivitas intelijen. Ini dilihat dari cara John mengajukan pertanyaan berulang kepada Presiden Jokowi. Make things, and so just to be clear, ferronickel and pig iron, they will be the next ones to be stopped exported. So people have to use them here. Dia kira Jokowi tidak paham. Untung yang diwawancara adalah Presiden Jokowi yang bijaksana. Kalau itu si Chapman, cerita pasti lain. Kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya. Can we look at industrial policy and resources, which has been your big crusade? Just to explain to viewers, you have 30% of the world's nickel, you have 57% of the palm oil, you're the biggest thermal coal exporter, and your plan is to move Indonesia up the value chain so that you export batteries and cars, not nickel ore. But you have done this in quite an aggressive way. You've told people, I will stop you exporting raw materials. So you put, in 2014, you put export bans on copper ore and iron ore then. You now talked about copper concentrates and nickel pig iron. I want sort of a couple of specific questions on this. Can you say what's coming next? Will you stop pig iron and ferronickel, both nickel things? Will you stop those going out, or what about copper? Ya, kita ingin nilai tambah itu ada di Indonesia. We want the added value to be in Indonesia, so there will be state income in form of tax, provide jobs in Indonesia. And the most important thing is that we can enjoy the added value. Di Indonesia. John, I'll give you nickel as an example. When we exported raw materials 4 to 5, 6 years ago, the value was only $1.1 billion. Once we went downstream in 2021, our exports were valued at $20.8 billion. That's nearly 18 times. That's what we want to do with bauxite, copper, tin, crude, palm oil, and others. Dari China ingin datang. We are not being closed. We are being open indeed. U.S., China, Europe want to come and cooperate. We are open. The message is you want people to come here and use these raw materials to make things. And so just to be clear, ferronickel and pig iron, they will be the next ones to be stopped exported. So people have to use them here.
Ya kalau di sini sudah siap, ya mesti otomatis akan berhenti. Terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak awal 2020, Indonesia baru-baru ini kalah dalam gugatan Uni Eropa di DSB, Dispute Settlement Body. Ini Badan Penyelesaian Sengketa di WTO. Sudah saya cek, nomor kasusnya di WTO itu DS 592. DS ini singkatan dari Dispute Settlement. Kalau Anda perhatikan tanggal konsultasi Uni Eropa itu tanggal 22 November 2019. Jadi sebelum Presiden Jokowi resmi secara efektif memberlakukan larangan ekspornya pada 1 Januari 2020. Larangan ini melalui Permen Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 yang diundangkan pada 30 Agustus 2019. Melihat kronologis tanggal-tanggal tadi, mereka bereaksi cepat. 2,5 bulan mereka pelajari Permen Peraturan Menteri itu dan langsung mengajukan gugatan. Nah, mereka ini siapa? Plaintiffnya, penggugat, memang Uni Eropa. Tetapi siapa pihak di balik ini? Eurofer. Ini asosiasi industri baja Eropa. Presidennya sekarang Rubialta Rubio, yang juga CEO Celsa Group dari Spanyol, headquartered in Barcelona. Nah, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam RDP di DPR dengar pendapat 21 November lalu menyampaikan bahwa laporan final dari WTO itu tertanggal 17 Oktober 2022. Menyatakan memang Indonesia terbukti melanggar ketentuan. Nah, tapi sengketa ini masih di tingkat panels in disputes, ini semacam pengadilan tingkat pertama, belum di tingkat appellate body, atau ini tingkat bandingnya. Artinya, keputusan panels ini belum mengikat, non-binding, dan karena itu Indonesia merencanakan akan mengajukan banding ke appellate body kemudian di WTO. Kebetulan sewaktu misi di Kadin antara 2005-2007, saya pernah menangani International Trade Desk yang diperbantukan ke Kementerian Perdagangan. Waktu itu Mendaknya adalah Ibu Mari Pangestu. Beliau sekarang di The World Bank. Jadi saya sedikit paham soal ini. Dari yang sejauh bisa saya pahami, argumen kita ditolak di tingkat panels itu karena kita mengajukan conflicting justifications. Ada yang bertentangan justifikasinya antara artikel 11.1 GATT 1994 versus artikel 11.2a dan 20D GATT 1994. Ini sudah teknis hukum perdagangan internasional di WTO dan kita nggak perlu ribet soal ini. GATT ini adalah kepanjangan dari General Agreement on Tariff and Trade dan merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional sebagai hasil dari apa yang disebut dengan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1994. Nah, GATT inilah yang menjadi embrio lahirnya WTO pada 1 Januari 1995. Tapi gampangnya begini, dari sudut logika pasal-pasalnya tadi, jelas kita memainkan strategi kuota terkait import quotas and residual restrictions dan strategi restriksi selain instrumen fiskal seperti duties, taxes, and charges. Namun dari sudut argumentasinya, kedua pasal tadi dikaitkan dengan keterbatasan cadangan nikel nasional dan penerapan good mining practices. Kalau Anda cermati, ini kan artinya adalah isu lingkungan, isu keberlanjutan alam, green issues, sebagaimana yang jadi keberatan Uni Eropa selama ini terhadap produk-produk kelapa sawit kita, yang mereka hubungkan dengan konservasi hutan versus pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Lah, kok sekarang mereka protes kalau dalam eksplorasi nikel kita menerapkan prinsip-prinsip yang justru menjadi concern mereka di urusan kelapa sawit.
Saya terus terang tidak mengamati sampai sejauh mana aturan-aturan GATT yang dibuat tahun 1994 ini telah mengakomodasi green issues yang semakin menjadi keprihatinan dunia dalam dekade-dekade terakhir. Tetapi dari tahun 94 sampai 2022 sekarang itu kan ada selang waktu 28 tahun lamanya, di mana perkembangan dunia termasuk isu lingkungan kebanyakan sudah diakomodasi ke dalam berbagai kesepakatan tata aturan dunia. Sekarang ini dalam konteks perdagangan internasional, pembatasan ekspor demi menjaga kelestarian lingkungan hidup itu bisa dibenarkan untuk dilakukan oleh suatu negara. Isu yang disoroti dalam Leaders Declarations antara G20 Summit yang pertama kali diadakan di Washington DC tahun 2008 jelas berbeda dengan G20 Summit ke-17 di Bali kemarin itu, di mana poin 3 yang terkait dengan energy transition dan poin keempat yang terkait dengan land degradation jelas merupakan green issues. Dan saya kira hal ini terkait dengan legal strategy para lawyers kita di WTO. Sekalipun nanti di tingkat banding pun kita kalah. Green issues ini masih akan menjadi concern dunia dalam dekade-dekade mendatang. Jadi strategi para lawyers kita di WTO itu cerdas. Ini bisa menjadi permainan legal dispute jangka panjang. Nikel merupakan komponen penting dalam produksi stainless steel, baja tahan karat. Sebagian besar kandungan baja tahan karat mengandung nikel karena meningkatkan ketahanan korosinya. Komposisi nikel itu sekitar 45% dari biaya produksi baja tahan karat. Indonesia sendiri berkontribusi 30% dari total produksi biji nikel dunia. Ini data tahun 2020. Sedangkan perkiraan jumlah cadangan nikel Indonesia mencapai 52% dari total cadangan nikel dunia. Yang terbesar memang. Jadi bisa dibayangkan betapa tergantungnya Uni Eropa dengan biji nikel kita dalam komposisi biaya produksi mereka yang 45% tadi itu dari total. Nah, di bawah Eurofer, ini ada sekitar 500-an production sites, pabrik-pabrik yang tersebar di seluruh Eropa. Total kontribusi para produsen baja ini ke dalam ekonomi Uni Eropa sekitar euro 125 miliar per tahun. Kalau dirupiahkan itu 2024 triliun rupiah. Hampir sebesar APBN Indonesia tahun 2023 yang sebesar 2.463 triliun. Ini kita bicara dari satu sektor saja, baja doang. Di level dunia, Asia itu memproduksi 72% kebutuhan baja dunia, sedangkan Eropa 16,2%. Eropa produsen baja kedua terbesar. Ini data 2021 dari Eurofer sendiri. Baja itu bagaikan garam dalam bisnis makanan. Tidak kelihatan tapi terasa oleh konsumen seperti Anda dan saya. Garam itu hampir selalu ada di balik racikan setiap makanan. Baja sama seperti itu. Barang yang kita miliki dari bangunan rumah, perlengkapan kamar mandi, furniture, mobil, motor, sepeda, HP, earphone, laptop, kamera, jam tangan, peralatan mani-pedi untuk wanita, hair dryer. Di balik semua itu, ada unsur bajanya sekalipun dalam bentuk komponen yang kecil. Dalam bahasa statistiknya Eurofer, kebutuhan baja itu dibagi ke dalam sektor-sektor berikut. Sektor konstruksi itu 37% dari total konsumsinya. Otomotif 16%. Mechanical engineering 15%. Metalware 14%. Dan seterusnya. Anda bisa lihat sendiri di layar. Jadi,
Baja itu tulang punggung industri. Suatu negara dengan teknologi maju atau negara berkembang yang agresif menjadi negara maju harus memiliki industri baja dalam negeri yang kuat. Ini hal yang niscaya. Kalau kita cabut larangan ekspor biji nikel sebagaimana diinginkan oleh Uni Eropa melalui WTO, hal itu berpotensi merusak rencana hilirisasi industri nikel kita sendiri. Sejak Presiden Jokowi melarang ekspor biji nikel per 1 Januari 2020, Indonesia menargetkan punya 30 smelter nikel pada tahun 2024. Saat ini ada 13 smelter nikel yang sudah beroperasi dan masih ada 17 lagi dalam tahap pembangunan. Target tersebut diperkirakan membutuhkan nilai investasi sebesar 8 miliar dolar atau sekitar 120 triliun rupiah. Pembangunan smelter ini penting karena melaluinya kita mengolah biji nikel menjadi produk seperti ferronikel atau nickel in matte yang tadi ditanyain terus oleh John Bicklewith. Ini adalah produk setengah jadi yang memiliki nilai tambah jauh di atas sekedar menjual biji nikel. Jokowi dalam wawancara dengan Bloomberg itu bicara angka 18 kali lipat. Dalam konteks produksi baterai untuk kendaraan listrik atau EV, electric vehicle, selain nikel, bahan mineral yang menjadi program hilirisasi industri pemerintahan Jokowi meliputi timah dan kobalt. Ketiga material ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi ekosistem EV tadi. Alasan pemerintah mempercepat pemberlakuan pelarangan ekspor biji nikel, tadinya kan rencananya 2022 tapi dipercepat ke 2020, adalah pertama, karena cadangan nikel nasional yang diekspor sudah terlalu besar. Cadangan biji nikel yang bisa ditambang di Indonesia itu sekitar 72 juta ton, dengan perkiraan proses penambangan sekitar 7-8 tahun ke depan. Dan kita punya rencana sendiri mau diapain cadangan nikel ini. Ingat, dasar argumentasi para lawyers kita di WTO tadi adalah soal keterbatasan cadangan nikel nasional dan penerapan good mining practices. Dan ini terkait dengan alasan kedua, yaitu perkembangan teknologi yang sudah maju, sehingga umpamanya Indonesia bisa memproses biji nikel dengan kadar rendah yang bisa dimanfaatkan pula sebagai bahan baku baterai litium kendaraan listrik. Itu sebabnya Presiden Jokowi bahkan ingin melangkah lebih jauh dengan membangun ekosistem EV-nya. Jadi bukan sekedar bicara mobil listriknya, tapi juga produksi baterainya, pengisian ulang listriknya, charging stations. KTT G20 di Bali kemarin itu menjadi etalase bagaimana visi transportasi listrik yang sangat terkait dengan green issues ingin dicapai. IKN juga dibangun di atas visi transportasi listrik ini. Alasan ketiga adalah smelter yang sudah mencukupi untuk mengolah biji nikel menjadi ferronikel dan nickel in matte tadi. Saat ini tadi sudah disebut ada 13 yang sudah beroperasi dan ada 17 lain yang masih dibangun dan akan siap pada 2024. Intinya kita mau pakai cadangan nikel kita sesuai dengan rencana kita sendiri yang tetap terbuka untuk kerjasama dalam bentuk-bentuk baru, bukan bentuk lama yang sekedar jualan bahan mentah. Apakah Jokowi sudah memperhitungkan kemungkinan kalah ini? Sudah. Dalam sarasehan dengan 100 ekonom oleh Indef dan CNBC Indonesia di bulan September lalu, Jokowi menyampaikan perkiraannya bahwa kita nampaknya akan kalah di WTO. Tetapi dengan melihat pesatnya perkembangan
infrastruktur nikel dalam negeri tadi, Jokowi sebetulnya menerapkan strategi berpacu dengan waktu sambil menunggu proses panjang gugatan di WTO final di tingkat banding yang masih akan memakan waktu sekitar 15 bulan lagi, bisa lebih lama. Sebab laporan final dari putusan panel itu masih akan didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada 30 November nanti. Lalu putusan panel itu juga baru akan dimasukkan ke agenda Dispute Settlement Body DSB pada 20 Desember 2022 ini. Baru setelah itu tahapan ke tingkat banding bisa dimulai. Jadi kemungkinan proses banding dimulai paling cepat pertengahan Januari 2023. Bisa mundur juga. Ini mirip dengan strategi mobil nasional Mopnas di zaman Orde Baru dulu. Dalam kasus Mopnas dengan merek Timor, proyek ini dikasih oleh Soeharto kepada anaknya, Tommy Soeharto. Kita itu digugat Jepang ke WTO pada pertengahan tahun 1990-an. Dan kita juga kalah di tingkat panels. Hanya saja kisah Mopnas Timor ini sudah surut ketika kita belum sempat banding karena Orde Baru jatuh. Soeharto dan Jokowi punya nyali dan strategi yang sama. Pada saat proses gugatan WTO tuntas, sekalipun kalah di tingkat banding, yang penting pada saat hal itu terjadi, industrinya di sisi kita sudah jadi, sudah siap. Dalam hal ini industri hilirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait pertanyaan apa risikonya kalau kita kalah di tingkat banding WTO? Ada dua konsekuensi. Satu, wajib membayar kompensasi kerugian yang ditimbulkan kepada Uni Eropa yang ditimbulkan dari kebijakan larangan ekspor tadi. Atau dua, menghadapi tindakan retaliasi pembalasan dari Uni Eropa, entah dalam bentuk larangan masuk komoditas lain kita, entah dalam bentuk instrumen fiskal. Jokowi takut? Tidak. Saya akan tunjukkan bagaimana Jokowi justru sedang all out mempersiapkan perang total, bukan hanya soal nikel, tapi juga soal komoditas tambang lainnya. Begitu kita bilang stop nikel, stop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat. Sama Uni Eropa belum rampung sampai sekarang. Nggak apa-apa. Ini belum rampung, saya udah perintah lagi boksit tahun ini stop. Biar digugat lagi. Boksit stop tahun depan, stop lagi tembaga atau timahnya. Biar digugat lagi. Nggak apa-apa digugatin terus. Belum tentu kita kalah. Tapi belum tentu juga kita menang. Tapi keberanian itu harus kita lakukan. Kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah. Dari cuplikan ini saja kita sudah bisa tahu Indonesia tidak akan pernah membayar kompensasi kerugian pihak lain atas barang milik kita sendiri. Ini prinsip nasionalisme, soal kepentingan nasional kita. Itu soal kompensasi. Bagaimana soal retaliasi? Fakta pertama adalah setelah berita kita kalah di WTO, Velinco itu tidak lari dari Indonesia. Kenapa? Karena baja dalam industri manufaktur atau teknologi maju, itu kebutuhannya kemana-mana, sangat besar. Tadi sudah disinggung, 45% dari cost structure baja tahan karat, itu ada pada unsur nikel. Yang saya mau katakan pada poin kedua ini adalah, silahkan G2G-nya atau government to government-nya jalan, mengurusi soal gugatan dan retaliasi, yang urusan WTO ditangani Mendak, yang urusan diplomasi non-WTO diurusi Menlu Retno Marsudi. Tapi B2B, business to business, jalan juga dengan memberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan bayar pajak ke Menkeu Sri Mulyani. Jadi, Jokowi sudah memetakan
perbedaan pertempuran antara Indonesia dan entitas Uni Eropa di level G2G dan antara Indonesia dan perusahaan-perusahaan Eropa di level B2B. Ini dua hal yang berbeda. Well, Inco itu historisnya memang Kanada, tapi coba Anda teliti struktur shareholdersnya. Ada Sumitomo Jepang juga kan? Ada pemerintah Indonesia melalui Mind ID. Poinnya adalah, dalam suatu portofolio investasi, uang itu tidak kenal batas-batas nasionalisme. Yang dia kenal cuma batas-batas untung rugi. Inilah bahasa B2B yang berbeda sama sekali dengan bahasa G2G. Itu sebabnya John Micklethwaite kepada Jokowi menyebutnya sebagai Your Big Crusade, perang salib besar. Karena dia tahu strategi mengepung Eropa yang dilakukan oleh Jokowi dengan larangan ekspor berbagai komoditas tambang, bukan hanya nikel, mirip dengan strategi The Siege of Jerusalem, pengepungan kota suci itu oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selama Salahuddin hidup, sejak kemenangannya atas Yerusalem di musim panas tahun 1187, hampir setengah abad lamanya sampai tahun 1229, Yerusalem itu tidak pernah bisa lagi direbut oleh bangsa Eropa manapun. Walaupun Sultan Salahuddin sendiri sudah wafat tahun 1193. Jadi strateginya, gagasannya tetap hidup. Dengan kata lain, John tahu bagi Jokowi ini memang semacam perang salib jangka panjang. Dan bagi Eropa, Jokowi ini adalah sosok Sultan Salahuddin yang punya strategi brilian jangka panjang. Kita boleh bangga karena baru Presiden Jokowi yang mengubah pola perdagangan sumber daya alam kita dari gaya VOC, ini Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang cuma berdagang bahan mentah, ke gaya Indonesia Merdeka yang ingin berdagang barang jadi minimal setengah jadi. VOC opgericht door Johan van Oldenbarneveld op 20 maart 1602 dan sudah bangkrut 400 tahun yang lalu, tapi gaya dagangnya masih kita pertahankan sampai sekarang. Ini yang Jokowi tidak mau. Kita cukupkan sampai di sini dulu, tapi Anda jangan rindu. Ya kalian kangen sama aku kan? Kalian rindu juga sama aku. Rindu berat, kamu gak akan kuat. Jadi kita ketemu lagi di edisi AI berikutnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal. Baik, terima kasih Abang terima kasih Abang Joseph H. Wenas. Ini pemaparan yang sungguh amat luar biasa dan ini benar-benar meningkatkan keyakinan saya bahwa Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang begitu luar biasa. Entah di pemilu 2024 siapa yang layak menggantikan beliau. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See ya.